Assalamualaikum keadaan, kembali lagi bersama saya Cak John. Kembali lagi kita di Kapu Podcast. Ya, kita saat ini bersama Al-Ustadz Arif Habibie Batubara yang digelar UAS Kawin. Kami sekarang berada di Bangkinang, Kabupaten Kampar. Ya, sebelahan lah dengan Pekanbaru. Kalau kalian bisa cek di Google. Dan lokasi di sini ada di kafe apa tadi namanya? Cafe Timba Cafe gitu. Jadi tidak bosan-bosan ya kami mengundang ulama. Selain Ustadz UAS Kawin, nanti suatu saat kita akan undang ulama-ulama yang lain gitu kan. Karena diri kita ini haus atas kajian Islami, haus atas segala tentang iman. Jadi kita akan bahas bersama Ustadz kita tentang kalau masalah bagaimana bisa digelar UAS Kawinnya gitu. Itu udah ada di video-video orang lain gitu kan, bisa dicek di YouTube, banyak video-video yang lain. Jadi kita akan bahas tentang gimana pengalaman awal mula atau apapun lah itu ya. Jadi kita sambut dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Cak John. Cak John sehat? Sehat alhamdulillah. Cak John dan taplak. Lama lagi ya. Dari bulan semalam ya kita jumpa ya. Iya betul. Nah, dan akhirnya kita jumpa lagi di sini. Ustadz ya. Akhir bulan semalam di Riau. Dulu Ustaz, Cak John. Sapa dulu. Oh, boleh. Kedan-kedan kita. Assalamualaikum kedan-kedan. Semoga semua sehat-sehat ya kedan-kedan. Amin. Ya. Amin ya rabbal Tonton alamin. sampai habis videonya. Ya, jangan lupa ditonton terus sampai habis. Ustadz, sebulan yang lalu di Riau. Bulan ini juga di Riau. Pengalaman dakwah di Riau ya Ustadz ya. Mau nanya nih, jamaahnya itu menurut Ustadz gimana? Alhamdulillah kalau untuk jamaah di Riau, kita tahu Riau itu adalah kota Melayu, bahkan daerah Melayu, mayoritas Melayu. Dan juga Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad juga tinggalnya di Pekanbaru. Riau, Iya, Pekanbaru di provinsi ibu kota provinsi Riau. Jadi ada sebagian jamaah yang antusias ketika menunggu kedatangan saya pribadi, rasa penasaran gimana sih wajahnya Ustadz Abdul Somad KW itu. Banyak lah yang penasaran ya. Jadi satu hal lagi yang bukan digelar UAS KW, kalau saya bukan digelar, cuman panggilan akrab. Kalau gelar tuh kayak sarjana 1 itu Cak John, sarjana S1, S2 itu kalau gelar. Itu yang gelar pertama siapa sih? Ya jemaah lah. Mungkin ya. ditengok orang tuh muka awak ini mirip sama gas kan. Tuan Guru alhamdulillah, tapi lah itulah berkah, dan itu sudah pernah disampaikan di konten-konten YouTube yang lain. Oke. Kemudian jamaah yang sering hadir dalam majelis saya selama roadshow di Riau itu alhamdulillah kebanyakan sih memang banyak dari orang-orang tua, karena acaranya sering diadakan itu selesai sholat isya dan selesai sholat subuh. Jadi kalau subuh itu ya kita tahu sendiri kondisi hari ini, memang kalau di masjid itu banyak jamaahnya itu kalau subuh itu orang-orang tua. Di Medan juga gitu sama. Medan ya hampir mayoritasnya seperti itu gitu. Dan inilah harus kita bangkitkan kembali semangat anak muda itu supaya lebih cinta kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat awal mula lah nih Ustadz ya. Awal mula berdakwah udah berapa tahun nih Ustadz ya? Kalau saya dakwah itu seusia anak saya yang kedua. Tahun 2015 anak saya lahir. Anak udah berapa saat? Anak alhamdulillah ada 2. Satu yang paling besar itu di pondok pesantren. Kemudian yang nomor 2 itu masih di TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Cowok cewek? Yang pertama laki-laki, yang kedua
perempuan. Sepasang alhamdulillah. Berkat doa-doa kawan-kawan juga, mungkin Cak Jon juga kan. Jadi kira-kira tadi udah berapa tahun Ustaz ya? 9. Kurang lebih 6 tahun lah. Kalau sampai hari ini mungkin kurang lebih 6 tahun sampai hari ini. 9 tahun. Jadi sebelum lah Ustaz ya, sebelum jadi Ustadz gitu kan, aktivitas selama ini apa? Ini itu yang belum pernah ya Ustaz. Iya, ini pertanyaan jarang ditanya sama saya memang. Selalu banyak kawan-kawan bertanya itu, Ustadz bagaimana? Bahkan saya juga pernah kan cerita bagaimana kelamnya dunia saya masih remaja, sempat menggeluti dunia hitam, tapi itu sudah pernah dibahas. Kemudian bagaimana hijrahnya kemarin dari Pandora. Tapi ini pertanyaannya unik. Ini belum ada yang nanya. Ini baru Cak Jon ini yang nanya. Ini luar biasa nih. Ya. Nanti Cak Jon dapat bocoran nih kayaknya nih. Iya dapat bocoran. Kalau sebelum dakwah itu, aktivitas saya itu Cak Jon banyak sebenarnya. Jadi dari tahun 2003 saya selesai menyelesaikan sekolah menengah atas itu di Medan Belawan, tepatnya di Belawannya. Kemudian saya pulang ke kampung, setahun 2 tahun saya di kampung. Kemudian saya merantau pergi ke salah satu kabupaten juga di Provinsi Riau. Di sana saya sempat juga bekerja 2 tahun, bekerja di salah satu perusahaan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu. Oh di sini juga? Di Provinsi Riau juga. Ya. Pernah dakwah semalam kita dakwah kemarin. Bulan semalam saya di sana. Alhamdulillah sempat singgah di tempat bekerja saya yang lama. Reunian. Tapi banyak yang sudah nggak berada lagi nggak kerja di tempat lagi di perusahaan itu. Jadi selesai dari situ saya 2 tahun saya di situ. Kemudian saya nikah. 1 bulan nikah saya pindah ke Medan. Di Medan nggak punya pekerjaan. 3 bulan saya nganggur di Cak Jon. 3 bulan nganggur, tapi itulah memang ujian, tantangan diberikan Allah ketika kita memang sudah kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan Allah, pasti Allah berikan ujian, dan itu tantangan bagi saya saat itu. Saya 3 bulan nganggur, kemudian saya sempat ikut kerja bangunan. Kerja bangunan, aduh, tangan nih kasar semua nih Cak Jon, lempar batu sampai ke atas lantai 2 gitu kan. Hitam lah ya? Hitam ke tangan tuh bersisik pulang. Bangunan di setiap daerah atau pernah ya, ngebangun di mana apa namanya, di mana proyek ada, kemudian ada teman ngajak. Kalau ibaratkan kali ke bahasa orang-orang Medan tuh ada tukangnya gitu kan, tukangnya. Dan kita ke netnya, jadi kita bantu tukangnya, tukangnya ngajak, kita ikut kemana dia ajak kita terus ikut. Ya gajinya harian. Dan gaji hari itu saya ingat perharinya hanya 40.000 di zaman Ustaz. Nah, dan gajiannya itu setiap seminggu sekali, setiap hari Sabtu gajian. Setiap hari Sabtu. Nah, kemudian selesai lagi bangunan, saya nggak tahan. Fisik, banyak. Ya fisik saya. Masya Allah, kanan-kananku sekalian ya, fisik Ustaz. Iya. Banyak sekali rupanya ya. Baru tahu kita. Inilah kita bahas ya. Alhamdulillah terbahas di Kapo Podcast. Alhamdulillah. Eksklusif. Jadi setelah bangunan ada yang lain? Karena 3 bulan saya kerja bangunan sempat sakit. karena mungkin fisik ya kan. Kalau fisik lu Cak Jon lihatlah sendiri kan. Kurus kata. Jadi selesai kerja bangunan saya sempat jual ikan. Jual ikan di pasar. Kalau di Medan bilang itu pasar tuh pajak ikan. Yang saya jualan melaut atau bukan, saya beli ikannya ke tengkulak yang ada di pelabuhan-pelabuhan di sekitar kota Medan. Ada di salah satu pasar ikan juga itu, di salah satu kota di kota Medan juga. Saya berangkat jam 3 pagi dini hari, bawa sepeda motor, kemudian ada fiber kecil di belakang. Jadi selesai dari situ nyampe ke pasar ikan, pajak ikan itu saya masuk azan subuh. Azan subuh saya sholat, kemudian ikannya diletakkan di meja itu 30 kilo paling banyak tuh Cak Jon. 30 kilo itu udah paling banyak. Untuk per hari ya? Untuk per hari. Sudah paling banyak. Per kilonya hanya untungnya 2.000. Per kilonya. Jadi kalau habis 30 kilo pun itu hanya dapat untung 60.000. Itu pun kalau habis semua, kalau enggak namanya ikan kan, kalau matanya busuk udah merah, ya orang nggak mau beli lagi. Ada laba ruginya lah ya. Pastilah, pasti. Kemudian habis selesai dari situ saya kerja doorsmir. Ada lagi rupanya. Doorsmir saya pernah. Mobil?
Motor? Bersumber mobil. Oh, mobil. Nah, saya tukang lap. Tukang Nah, lah. tukang lapnya selesai disuci, disemprot, itu turun dari hidrolik, saya ngelap. Nah, gajinya juga per minggu dan dihitung per unit mobil. Per unit Per mobil. unit mobil. Nah, itu saya kurang ingat berapa per unitnya. Kemudian saya juga pernah jual rokok ketengan di lampu merah. Masya Allah. Di rokok ketengan di lampu merah. Aduh. Ini jarang sekali ini. Pengalaman untuk pekerjaan cukup banyak itu Iya. ya. Rokok ketengan di lampu merah, sempat ditabrak sama angkot juga. Banyak pengalaman. Iya. Ya. Karena waktu supir angkot minta pesan rokok, panggil itu saya Lari. karena udah lampu hijau, paksa saya naik ke angkotnya sambil transaksi. Sambil transaksi. Sambil bawa jalan tuh, angkotnya ambil jalan. Sudah transaksi diberhentikan dari berapa jauh, kemudian dia jalan lagi balik lagi ke lokasi tempat Kirain dia lampu jualan. merah selanjutnya gitu. Itu cuma kalau lampu merah selanjutnya bagusan pulang kan. Kalau Kayak gini. lumayan gratis Apa kan. namanya? Kayak orang yang jualan di kereta api gitu. Iya. Kan dari stasiun ke stasiun. Iya, dan mereka kan bayar. Oh, itu bayar. Itu bayar. Oh, kirain gratis. itu. Bayar. Ada apa namanya? Administrasi. Kesepakatan mereka. Oh, Ada bayarannya. gitu. Udah jual rokok, kemudian saya pernah juga jadi cleaning service di salah satu mall yang ada di Kota Medan. Masya Allah. Di tahun berapa, Sa? Tahun 2004. 2004. 2004 tamat sekolah. 2004 tamat sekolah. Tamat sekolah. Jadi sebelum tamat sekolah tadi itu pekerjaan? Sebelum tamat Itu sekolah, masih sekolah. Yang jual rokok itu sebelum nikah. Nah, jual rokok Tamat sebelum sekolah. nikah. Kemudian ada saudara saya lihat saya jual rokok di lampu merah, dia panggil, diajak kerja. Nah, saya waktu itu diajak kerja senang nih Cak Jon. Kirain kerjanya alhamdulillah dapat kerjaan yang lain, lebih mapan. Lupa ketika saya ikut sepupu saya itu masuk ke daerah perkebunan di daerah Deli Serdang, ternyata saya diajak untuk panen jagung. Panen jagung lagi banyak kali saat ya. Baru tahu saya. Hah? Pengalaman Cak Jon. Sawit pernah, panen jagung tadi. Enggak, yang tadi yang cleaning service tamat sekolah. Tamat sekolah langsung kerja. Ya, kadang Cuman 1 bulan nggak nyampe, nggak sempat gajian pertama. Nggak tahan. ya susah memang sih. Iya. Karena Jadi, fisik bolak-balik terus nggak ada berhenti. Jadi kita apresiasi juga buat para buruh di Iya, ya, betul. Luar Sementara- biasa, perjuangannya luar biasa. Sementara untuk Ustadz aja sebulan aja belum sanggup, Nggak sanggup. Apalagi yang ngepel di mall, di kantoran. Iya. Sampai Makanya saya Cak Jon itu kalau tahun, masuk 3 mall, tahun. Ah. ada karyawan mall tuh lagi ngepel, saya nggak lewat tuh. Karena Iya, karena iya. saya juga ngerasa ketika saya jadi cleaning service, selesai kita pel ada yang mijak, Rasa itu gondol. rasanya dongkol gitu. Rasa dongkol. Nah, jadi saya udah paham itu. Jadi saya nggak mau lewat, saya cari jalan lain. Wah, itulah pengalaman Kedan ya. Iya, betul. Gini, Ustadz. Basic, ya Ustadz sekarang kan udah jadi Ustadz ini, Ustadz. Sebelumnya kan pekerjaan Ustadz banyak yang nggak ke Ustadz gitu jurusannya. Jadi, nelayan juga pernah. Melayan juga. Nelayan. Oh. Untuk melaut. Jadi Ustadz dapat ilmu dari mana? Habis itu cara ceramah dari mana? Contoh gini Ustadz ya, saya kan alhamdulillah saya nggak alumni sih, 5 tahun di pesantren. Kalau alumni itu kan 6 tahun gitu kan. Jadi saya di pesantren saya pribadi sih ada sih pembelajaran pidato gitu kan. Iya, iya. Banyak dari contoh dari satu kelas saya cuma satu yang bisa, 1-2 orang yang bisa ceramah gitu. Padahal kami udah dilatih gitu. Rasa takut itu ada kalau di atas panggung gitu kan. Jadi maksudnya gini, motivasi biar supaya contoh sekarang udah banyak anak-anak sekarang yang dimasukkan orang tuanya ke pesantren, berharap orang tuanya anaknya jadi ulama. Gitu kan. Motivasi biar supaya satu bisa Berani lah. berani. Iya, pertama mental memang. Mental harus kuat. Saya juga pernah saat bawa bukan bawa acara sih, kultum kuliah 7 menit. Tapi saat Masya Allah. Gua mutaran saat. Padahal udah pakai serban gitu kan. Iya. Alhamdulillah gitu kan. Iya. Apalagi kawan di depan. Nah, itu tantangan kali. So, gitu motivasi gimana, Sa? Iya. Jadi gini, Cak Jon, dan buat keren-keren semua ya. Saya itu Cak Jon belajar dakwah otodidak.
Otodidak. Tidak. Betul kata Nabi, ketika kita bersahabat dengan tukang minyak wangi, maka kita ikut wangi. Iya. Jadi saya di saat itu ada teman dekat, sering datang dan duduk bersama, dan beliau juga seorang dai muda. Dai muda, kemudian beliau ajak saya menemani beliau berdakwah selama 2 tahun. Saya ikut beliau, saya naik sepeda motor kemana-mana beliau ceramah, saya ikut. Alhamdulillah saya termotivasi ketika melihat beliau ceramah. Kok bisa ya bicara di hadapan orang ramai, nggak ada berhentinya 1 jam, bahkan sampai 2 jam nggak berhenti ngomong gitu. Iya. Jadi tanda tanya tuh, kok bisa hebatnya kok hebat betul gitu. Akhirnya saya pelajari bagaimana cara dia menyampaikan, bagaimana cara dia mengkonsep apa yang dia sampaikan, bagaimana intonasi tentang naik turun suara. Jadi saya pelajari. Ya kebetulan alhamdulillah karena duduk bersama dengan ustadz, sahabat-sahabat yang lain juga sering manggil ustadz, padahal kita juga belum ustadz. Dan saya juga Pak Cak Jon ini, saya jujur sampai sekarang pun nggak terpikir kok bisa seperti ini, dan saya nggak pernah bercita-cita ingin jadi ustadz. Bahkan cita-cita saya itu dulu konsultan. Konsultan. Agak melenceng ya. Bukan konsultan, akuntan gitu. Oh, akuntan. Karena saya dulu gemar itu belajar akuntansi. Itu pelajaran saya gemari. Karena ngitung uangnya nggak ada dihitung. Uangnya ada dihitung. Dia kan belajar akuntansi gitu Iya, aja. iya. Ngitungi uang tapi uangnya nggak ada. Itu paling enak. Sama kayak ngitungi harta orang itu paling enak. Iya. Karena harta kita nggak ada yang mau dihitung ya. Iya kan? Iya. Jadi ngitungin harta orang aja. Iya, bokeh. Kanker kantong kering. Jadi untuk ilmu, Ustaz. Untuk ilmu. Nah, nggak banyak sih. Ada beberapa ustadz yang belajarnya dari sampai ke Mesir, ke Kairo. Bahkan alumni pesantren pun belajarnya ke sana juga. Begini sebenarnya Cak Jon. Nah, bukan karena universitasnya, bukan karena lembaga yang dia masukin itu yang nggak bagus, bukan. Sebenarnya itu adalah masalah personalnya sendiri. Ketika berdakwah itu mental, dan nggak cukup mental, keilmuan juga. Saya bukan katakan saya berilmu, tidak, tapi saya pengen jadi orang berilmu gitu. Pengen. Tapi yang ada hari ini itulah yang diberikan Allah. Bahkan ada orang-orang yang mungkin nggak senang dalam artian bukan nggak suka, artinya nggak senang ketika dai itu hanya pandai menyampaikan, nggak bisa berbahasa Arab. Kalau di pesantren ada namanya belajar kitab kuning ya, kitab turos. Dan saya nggak sempat belajar tentang itu, tapi hari ini juga saya terus pelajari, walaupun tidak secara eksklusif, tidak spesial saya belajar itu. Kapan ada waktu saya belajar, tetap saya tanya guru-guru. Alhamdulillah. Dan hari ini bisa menyampaikan itu karena umat hari ini percaya. Makanya saya kadang menyampaikan itu, kualitas keilmuan saya tentang di mana, hanya itu yang saya sampaikan. Saya nggak berani membahas tentang kitab kuning. Kenapa? Karena saya memang tak paham itu gitu. Tapi bagi saya, walaupun satu kebaikan yang kita sampaikan kepada orang itu adalah dakwah, dan kebaikan yang kita sampaikan kepada orang itu kewajiban kita, tugas kita bersama manusia, apalagi sama umat Islam. Cak Jon, saya bilang, Cak Jon sholat yuk. Ini kan kebaikan, dan itu juga bagian dari dakwah kan. Nah, bahkan ini podcast ini aja, ini kan bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah. Dakwah itu banyak cara, bukan hanya dari kitab kuning. Nah, begitu yang saya pahami. Nah, jadi alhamdulillah mental, kemudian latihan. Nah ini Cak Jon, ketika saya naik pertama kali khutbah Jumat, itu betul Cak Jon bilang tadi, 7 menit gemetaran. Saya berdiri 10 menit Cak Jon, rasanya kayak 2 jam. Iya, memang itulah yang kurasakan. Iya. Waktu kultum itu, yang sholat tarawih. Waduh. Memang Jadi, begitu. Kalau orang bilang tuh ala bisa karena biasa. Iya, betul. Betul. Ala bisa karena biasa, kemudian rajin latihan. Tipsnya sebenarnya nggak susah, Cak Jon. Tipsnya apa tuh, San? Tips sebenarnya ini nggak kadang-kadang ya, yang ingin anak santri mungkin yang menonton video kita, Iya. yang ingin berdai gitu kan. Ini ada tips sedikit dari Ustadz kita ya. Apa tuh tipsnya Gini. apa, Ustadz? Keberanian itu bakal muncul dengan sendirinya. Beranian Bakal muncul dengan sendirinya. Ketika kita awali, maka itu akan berjalan dengan sendirinya. Maka jangan tunda-tunda untuk mengawali kebaikan.
Kalau pengen berdakwah, niat karena Allah, lakukan. Maka keberanian itu akan muncul. Udah sering kita berdakwah, sering menyampaikan di hadapan orang ramai, maka di saat itu keberanian pelan-pelan akan terasa. Bahkan ada guru saya pernah bilang, adalah guru tapi saya panggil abang. Beliau pernah katakan sama saya, kalau sudah kita berada di atas panggung, presiden pun di bawah, presiden sekalipun di bawah, saat itu kitalah jadi presiden. Karena lagi hari itu kita berbicara. Benar. Tapi bukan menjadikan kita sombong, tidak. Iya, benar. Nah, tetap kita tawadhu, tapi untuk membangkitkan keberanian mental itu, ya kalau kita pikirkan semua yang di bawah, Cak Jon, wah ini ada ustadz ini, ada guru ini, biasa kan kita ceramah, ada profesor, ada DPR, MPR, gitu ada profesor, ada ulama lagi gitu kan. Bahkan ada guru kita Iya, ada guru kita sendiri yang ngajari kita itu kan. Ustaz pernah merasakan ada Wah, keringat dingin Cak Jon. Keringat dingin. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, pertama ya keilmuan udah pasti, itu udah pasti ya. Kedua, mental berjalan dengan sendirinya. Awali tapi koreksi terus. Saya khutbah Jumat itu saya rekam sendiri dengan handphone. Oh, jarang gitu Ustaz ya. Saya rekam sendiri dengan handphone, kemudian rekam suara, paket data kuota saya matikan, kemudian pulang ke rumah itu saya dengar lagi. Di mana kekurangannya itu saya perbaiki. Dan terus. Kemudian membaca, mendengar dan menulis. 3 ini, Cak. Baca, mendengar dan menulis. Maka ketika sudah mampu kita menyampaikan kepada orang ramai, ya, yang disebut dengan dakwah, kita ceramah, ya, mendengarkan kebaikan dari kita, orang mendapatkan manfaat. Di saat itu juga jangan pernah kita bosan untuk mendengar siapapun dia, selagi kebaikan yang dia sampaikan, maka ikutilah. Jadi jangan pernah malu. Ya, banyak orang kadang sudah pandai ngomong, nggak mau lagi dengarkan orang ngomong gitu. Terkadang lagi nih Ustaz ya, ada ustadz besar, saat ada ustadz kecil yang menghadiri acaranya dia nggak mau dengar. Iya, itu udah wallahu alam lah. Terlepas dari hal itu semua, intinya kita terus memperbaiki diri kita. Jadi kedan-kedan ya buat generasi muda yang hari ini belajar ilmu agama, jangan kalian pendam ilmu agama kalian, sampaikan ilmu agama yang kalian ketahui, itu akan jadi bermanfaat. Itulah jadi al-ilmu yang tanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Selagi diamalkan, orang yang mendengarkan, kalian juga dapat mendapatkan pahala dari apa yang mereka amalkan. Maka jangan pernah bosan menyampaikan kebenaran. Tetap belajar, tetap rendah hati, dan jangan pernah merasa hebat dari orang lain, dan jangan pernah merasa suci dari orang lain, dan jangan pernah merasa tinggi daripada orang lain. Setinggi apapun kita hari ini, masih ada yang lebih tinggi dari kita. Dimanapun puncak ketinggian yang ada di bumi ini, orang yang berada di puncak ketinggian itu tidak akan pernah bisa untuk menggapai langit, karena langit adalah sesuatu yang tinggi daripada puncak yang kita duduki hari ini. Oke, kedan-kedan, itu mungkin motivasi dari saya. Terima kasih. Di sini aja video kita. Saksikan terus. Jangan lupa di komen, subscribe and like. See you on the Kapu Podcast. See you the next later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.